Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa dengan Bapak pimpin doa sebelum belajar. Marilah kita mengangkat tangan untuk memohon kepada Allah supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Rabbana atina. Rabbana atina. Fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Bapak ingin tahu siapa-siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ahmad Saidi, Pak. Ahmad Saidi, apa keterangannya? Izin, Pak. Izin. Kemudian yang lain semua hadir? Hadir. Hadir semua. Alhamdulillah. Dan bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan pembelajaran kita minggu yang telah lalu mengenai berpikir kritis. Berpikir kritis adalah Menepati janji. dalam menepati janji. Bab 1 dengan bab 2 ada keterhubungan, di mana orang-orang yang menepati janji biasanya memiliki pemikiran-pemikiran yang kritis. Kemudian kita melanjutkan ke bab 2 ini, di mana bab 2 membahas tentang cabang-cabang iman yang salah satunya adalah menepati janji. Nah, apakah sudah ada yang mengetahui apa itu janji? Ya, Pak. Ya, Rakebi silahkan. Salah satu bukti berimannya seseorang adalah memenuhi janji. Iya, terima kasih kepada Rakebi. Apakah ada lagi yang mau menyempurnakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Salah satu janji atau pengertian dari janji tersebut adalah orang-orang yang apa tadi? Memiliki pemikiran-pemikiran yang kritis, kemudian orang-orang yang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa, mesti mereka adalah apa? Orang-orang yang menepati janji. Sebelum kita memasuki bab yang kedua ini tentang cabang-cabang iman, ada yang sudah mengerti atau mengetahui apa itu janji? Ya, Pak. Ya, Rabendi silakan. Salah satu bukti berimannya seseorang adalah memenuhi janji. Ya, terima kasih kepada Rabendi. Kemudian ada kawan-kawan yang lain ingin menambahkan? Ya, silakan. Ya. Perjanjian atau ikatan yang kuat. Jadi memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang beriman. Orang itu beriman atau tidak. Iya. Terima kasih kepada Arfian. Yang pertama tadi adalah janji itu adalah bukti orang itu beriman. Kemudian yang kedua adalah tanda-tanda orang itu beriman atau tidak. Nah, itu yang dinamakan janji. Kemudian ada berapa pembagian janji tersebut? Ada 2. Siapa yang ingin menyebutkan? Iya, silakan Ayah. Satu, janji kepada Allah Subhanahu wa taala, 2, janji kepada sesama manusia. Iya, yang pertama adalah kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu perjanjian kita dengan sesama manusia. Kita memasuki bab yang kedua dari cabang-cabang iman ini, yaitu memenuhi janji, yang mana pengertian daripada
janji tersebut sudah telah tersampaikan oleh kawan-kawan. Yang pertama tadi adalah bukti orang yang beriman, kemudian tanda bagi orang-orang yang beriman. Kemudian secara bahasa itu adalah sering kita mendengar akad nikah, akad apa lagi? Perjanjian. Akad perjanjian. Ya. Nah, sering kita mendengarkan nama-nama akad ini karena akad adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak. Dan kemudian pembagian daripada janji tersebut adalah menjadi dua. Yang pertama janji kepada Allah dan janji kepada manusia. Sebelum itu kita baca surah Al-Isra ayat 34. Silakan ayah untuk membacakan surah tersebut. Sadaqallahul Azim. Nah, di dalam surah Al-Isra itu yang telah disampaikan oleh ayat tersebut artinya adalah dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungan jawaban. Karena pertanggungjawaban di dalam akhirat nanti yang pertama apa? Ada yang ingat? Pertanggungjawaban yang pertama ditanyakan oleh malaikat itu adalah tentang sholat. Sholatlah kalian waktu di dunia. Apabila kita menyebutkan sholat, maka kita akan dibiarkan lewat oleh malaikat tersebut. Apabila tidak, maka akan dimasukkan ke dalam. Itu janji. Itu sebabnya jika ditinjau dari sudut pandang agama kita, janji ini bisa menjadi pahala, bisa menjadi dosa. Karena di dalam hadis Nabi salah satunya menyatakan bahwasanya stop dulu. Itu sebabnya jika ditinjau dari sudut pandang Islam, memenuhi janji harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jika tidak, seseorang itu sudah terlibat dalam dosa. Maka orang-orang yang tidak menepati janji itu, dia sudah termasuk orang yang berdosa. Sementara dosa itu sendiri mengakibatkan kesulitan dan keterhalangan dalam kegiatan yang sudah dirancang. Artinya susah dan sulit mencapai keberhasilan. Orang-orang yang tidak menepati janji itu kebiasaannya orang yang tidak berhasil. Karena salah satu hadis Nabi menyatakan tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Innal munafiqi salasun. Idza hadasa kadzaba. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza hadasa kadzaba, apabila ia berpamer, apabila ia berbicara, hanya berdusta. Banyak berbicara, banyak juga berbohong. Makanya pada zaman sekarang ini kita dituntut untuk tidak terlalu banyak berbicara. Karena dalam banyak berbicara itu menimbulkan entah itu kena hoak atau perkelahian. Kemudian pembagian yang pertama, janji kepada Allah. Janji kepada Allah ini sudah kita lakukan di dalam alam roh. Sebagaimana sumber belajar pada saat ini yaitu
dari Ustadz Jabir yang menyatakan bahwasanya orang Islam itu sudah berjanji kepada Allah di waktu di dalam rahim atau kita masih di alam roh. Kita dengarkan video tersebut. Dan setelah mendengarkan video tersebut, apa saja yang kita tangkap dalam pembahasan video tersebut nanti kita bahas. Ya. Setelah kita melihat video pembelajaran yang telah disampaikan oleh Syekh Ali Jabir tadi, maka di sana ada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, mengapa manusia tidak seluruhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, kenapa janji sangat mudah untuk diingkari? Kemudian yang ketiga, balasan bagi orang-orang yang mengingkari janji. Maka itu kita bagi menjadi 3 kelompok. Di sebelah kiri Bapak 3 orang, di depan Bapak 3 orang, dan yang di sebelah kanan Bapak 3 orang. Itu membahas masing-masing. Yang pertama sebelah kiri Bapak, yang kedua pembahasan yang di depan Bapak bahasan kedua, yang di hadapan kanan Bapak ini bahasan ketiga. Ya, setelah berdiskusi, Bapak harapkan salah satu dari kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami berdiskusi, maka kami menyimpulkan bahwasanya mengapa manusia tidak semuanya beriman kepada Allah. Alasan yang pertama, bukti janji iblis yang akan selalu menyesatkan manusia. Alasan yang kedua, sesuai dengan hadis Nabi, manusia itu lahir dalam keadaan fitrah atau suci. Maka bapak ibunya yang menjadikan anaknya Yahudi atau Nasrani, semua anak lahir suci. Ilmu yang disampaikan oleh orang tuanya, apabila Yahudi maka anaknya Yahudi. Iya, itu tadi alasan kelompok 1. Kemudian silakan dulu. Kemudian yang kedua, kelompok kedua, silakan dibacakan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Setelah kami berdiskusi, maka kami menyimpulkan bahwasanya kenapa janji mudah dan terucapkan namun sulit dilaksanakan. Alasan lain orang ingkar janji bila mana ia hidup dan terbiasa dengan orang-orang dan lingkungannya yang suka mengingkari janji. Iya, itu tadi. Artinya dari orang-orang sekitar lingkungannya, sosial masyarakat, dan kebiasaan. Itu kenapa orang bisa mengingkari Janji. Yang ketiga, silahkan kelompok ketiga mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Setelah kami berdiskusi, kami menyimpulkan bahwa dari salah satu hadis Nabi dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat, dan Rasulullah, dan seluruh manusia tidak diterima darinya taubat dan kelulusan. Iya. Dari diskusi yang ketiga menyampaikan bahwasanya dari hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, pertama, orang tersebut tidak diterima. Kedua, mendapat laknat dari Allah. Yang ketiga, malaikat tidak memberi laknat juga. Manusia kemudian juga memberi laknat. Dan tebusan-tebusan yang ia tebus tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berdiskusi, ada 3 poin dari diskusi kita hari ini. Yang pertama, mengapa manusia tidak semuanya beriman kepada Allah. Yang kedua,
bagi orang yang tidak membagi janji. Kemudian dari materi yang telah kita bahas ini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kemudian sampai di sini pembahasan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi